Seorang pemuda menemukan seorang wanita cantik di pulau terpencil. Dia segera melakukan CPR padanya. Kemudian dia mengangkat wanita itu dan melakukan pernapasan buatan. Namun pemuda itu dianggap sebagai penguntit. Zhang Yiming. Dia melepaskan wanita di pelukannya. Saat dia berlari mendekat, barulah dia menyadari bahwa pemuda itu sedang menyelamatkan seseorang. Meskipun detak jantung wanita cantik itu sudah pulih, tetapi karena kekurangan air yang parah, dia jatuh pingsan. Dalam keadaan darurat, pria muda itu menemukan sebuah botol. Kemudian dia berlari ke balik batu besar. Hanya dalam waktu 3 detik, pria muda itu membawa sebotol anggur kuning rahasia. Dari mana aku mendapatkan air hangat? Kau harus memberi nonagu ini untuk diminum. Karena air tawar di pulau terpencil sangat kurang. Dokter Zhang hanya bisa memaksakannya kepada wanita cantik itu. Aroma menyengat itu membuatnya langsung sadar. Tiba-tiba pemuda itu mendengar suara peluit. Dia langsung menyadari bahwa adik iparnya dalam bahaya. Pemuda itu melepas bajunya dan dengan cepat mengusir ular hijau itu. Kemudian memeluk luka adik iparnya dan mulai menghisap racunnya. Dokter Zhang di samping menganggap pemuda itu gila. Karena dia melakukan itu, racun akan masuk melalui jaringan selaput lendir mulut ke pembuluh darah. Pemuda itu juga akan teracuni tanpa sadar. Dia hanya mengambil 2 buah yang sangat asam. Mengunyah sambil mengobati adik iparnya. Ternyata pemuda itu adalah mantan tentara khusus. Pernah dipenjara selama 3 tahun untuk menggantikan istri. Sekarang, meskipun mereka berdua terdampar di pulau terpencil, tapi istrinya memilih untuk mengikuti si penjahat yang kaya makanan. Di pulau yang kekurangan sumber daya ini, sepotong ayam saja bisa membuat perempuan patuh. Sementara pemuda itu tidak hanya harus menangkap kerupuk pedas untuk 3 wanita, tetapi juga membagi hasil tangkapan seafood panggangnya dengan mereka. Yang lebih luar biasa lagi adalah pemuda itu untuk mencegah serangan binatang buas. Sendirian di luar membuat api dengan menggosok kayu. Tak disangka karena cara pemuda itu terlalu aneh. Justru membuat 3 wanita cantik merasa jijik. Mengira pemuda itu sedang melepaskan diri. Ternyata 3 hari yang lalu, pemuda itu pergi berbulan madu dengan istrinya. Namun tak disangka karena terdampar di pulau terpencil akibat tsunami. Dan salah satu preman itu, dengan banyaknya anak buahnya, mengancam mereka untuk menyerahkan semua makanan dan akan dijaga bersama. Mereka yang lemah dan tidak berdaya hanya bisa menurut. Banyak orang, sedikit makanan. Jika ingin makan, entah seperti Lin Xiao, menyelesaikannya dengan uang. Atau semua harus turun ke laut mencari ikan dan air tawar. Jika kamu tidak punya uang dan tenaga, maka jualah sedikit kecantikanmu. Asal kau membuat tuan laut merasa nyaman. Aku jamin kau akan hidup enak dan mewah. Namun, pemuda itu tidak tahan melihat arogansi si preman. Segera memutuskan untuk memulai hidup sendiri. Istrinya enggan mengikuti dia yang hidup dalam ketakutan. Dengan tegas memilih untuk mengikuti si preman dan menikmati hidup yang indah. Tetapi makanan pasti akan habis suatu saat. Kedua wanita cantik itu bersedia mengikuti pemuda itu untuk mengambil risiko. Maka pemuda itu membawa mereka pergi bersama. Kebetulan di pantai, dia melihat seorang wanita cantik pingsan. Pemuda itu tanpa ragu menyelamatkannya. Ketika wanita cantik itu mengetahui bahwa minumannya adalah anggur kuning rahasia, seketika dia merasa mual dan ingin muntah. Hei, jangan muntah. Sekarang kita berada di pulau terpencil tanpa makanan dan air tawar. Lebih baik kita menghemat tenaga dan kalori. Lagi pula, meskipun kamu muntah, kalau-kalau kamu benar-benar kelaparan, kamu harus memakannya lagi. Kamu sengaja, kan? Kondisi di pulau terpencil ini sangat sulit. Dan kita tidak tahu kapan kita bisa pergi dari sini. Kebiasaan bersih-bersihnya harus diobati. Nanti di pulau, kami mohon bantuan Anda untuk saya dan anak saya. Ya. Tenang saja. Selama aku masih punya makanan, kau tidak akan kelaparan. Si Lin Feng itu pasti orang berbahaya. Jangan terlalu banyak ikut campur. Lin Feng sekarang tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Jangan bicara lagi. Aku hanya tidak suka pada pria pengecut itu. Berkali-kali membuat aku dan anakku malu. Dia juga merebut adikmu. Tuan Hai, kau tidak boleh melepaskan begitu saja. Hei, kau mengingatkan aku. Keberadaan Lian Fang memang membuatku gelisah. Tuan Hai, pesan makanan sedikit. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aduh. Kenyang, lalu membuat masalah di tenda. Kita istirahat sebentar ya. Kenapa kamu seperti punya rasa krisis? Sekarang di atas kepala ya? Tuan laut yang menentukan. Agar kita berdua bisa makan dan minum. Saatnya kau harus berani, kau malah mau mundur. Kenapa kamu sendiri tidak berani? Kamu bicara apa sih? Syaratku ini tidak diperbolehkan, kan? Cantik, ayo. Aku baru saja menasihati kamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang benar-benar lapar, kan?
Itu benar-benar nasihat dari kamu. Jika aku benar-benar menasihati kamu, apakah kamu akan mendengarkan? Kakak ipar, aku juga lapar. Oke, nanti kita makan sate. Kalian cari kayu bakar di sekitar sini untuk membuat api dan beristirahat sebentar. Kakak Lin Feng orang baik, kan? Kali ini kalau bukan karena bertemu dengannya, kita semua pasti sudah mati di sini. Kau terlalu bergantung pada laki-laki, ya? Di dunia ini, meskipun tanpa laki-laki, tetap bisa berjalan. Ini adalah pulau terpencil. Di atas hukum alam. Hukum rimba. Tak bisa disangkal. Kita para perempuan di sini adalah pihak yang lemah. Hahaha. Sudah kembali. Beri aku. Ling Feng, ini daging apa? Suami kakak hebat sekali. Wah, kakak ipar, hebat sekali. Ini daging apa sih sebenarnya? Kau bisa jamin kalau aku sebut, kau nggak akan muntah lagi kan? Kau belum makan, loh. Ini untukmu. Ah, aku tidak lapar. Tidak usah makan, kalian tubuhnya lebih lemah. Silakan makan. Silakan masuk semua. Kalian istirahat dengan nyaman di sini ya. Lampu rekaman ini akan kumatikan dulu, untuk menghemat daya. Aku takut gelap, kakak ipar. Kamu bagaimana? Aku akan menjaga pintu. Mungkin ada binatang buas. Wah. Brengsek, dia berani melakukan hal menjijikan seperti ini di depan aku. CK. Bagaimanapun juga dia adalah pria yang bersemangat. Dia tidak berniat buruk kepada kami tiga wanita lemah ini. Justru dia memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia bisa dibilang pria baik. Kasihan sekali kamu. Aku adalah dokter, dengar. Saat seperti ini, mudah sekali terjadi kesalahan jika kamu mengganggu. Oh. Yi Feng, kamu sedang apa? Cepat, cepat, cepat. Datang sini lihat. Kamu masih menyuruh kami melihat? Ketahuan, ketahuan, ketahuan. Wah. Kau ini sedang membuat api dengan cara menggesek-gesek kayu ya? Memangnya bagaimana lagi? Nona gue mengira kau hidup mandiri, ya? Sekarang hanya kurang spons saja. Kau sudah bangun? Preman. Lei Feng, apa saja yang telah kau lakukan? Nona Gu. Kau benar-benar salah paham padaku. Aku tidak buta. Mereka berdua. Aku benar-benar tidak tahu mereka berdua pergi. Tuan Gu, kau sudah bangun? Kami sedang menyelamatkanmu. Nyawamu hampir melayang. Tenaganya masih sekuat ini.
Air ini tidak boleh kau minum. Nyonya kasar, siapa yang menyuruhmu memukul kakak iparku? Aku memukulnya. Apa urusannya denganmu? Jangan lupa, kau hanya mantan adik iparnya. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Itu pun masih lebih baik daripada wanita tua yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Siapa yang kamu sebut wanita tua? Kamulah. Jomblo dan kulitnya kendur. Aduh, kalian berdua jangan bertengkar. Cepat lihat, airnya kering. Minumlah air panas dulu. Potonglah sedikit sup. Secepat itu kamu menemukan cara menyaring air tawar? Rahasia spons ini telah ditemukan. Lin Feng. Aku belum pernah bertemu orang separah kamu. Airnya susah payah difilter, Gu Shengnan. Ini jam berapa sih? Masih saja ribet. Aku marah karena perbuatanmu. Sumpah, saat mengambil spons tadi aku sama sekali tidak melirikmu. Apalagi punya niat jahat padamu. Marahnya besar sekali ya. Cepat pergi, kamu membuatku kesal. Kau pikir itu pujian bagi seorang wanita? Jika dia sama sekali tidak memiliki nafsu padanya, terutama seperti Tuan Gu. Wajahnya tampan. Badannya bagus. Kau tidak merasa itu penghinaan? Tapi, jelagi. Terutama dia juga sedang demam. Kamu tega dia sendirian berlarian di pulau ini? Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Kakak ipar. Gu Shengnan janganlah bersikap semaunya. Di pulau terpencil ini, di mana-mana ada ular berbisa dan hewan buas. Kamu tidak takut sama sekali. Kaulah ular berbisa dan hewan buas itu. Ada sesuatu yang merayap naik ke celanaku dari kaki. Sepertinya ular. Di mana dia? Kamu yakin itu ular? Di selangkangan celanaku. Berdesir-desir. Kalau bukan ular, apa lagi? Jadi, itu memang ular. Lalu bagaimana? Bisakah aku mengeluarkannya? Apakah dia akan menggigitku? Tidak bisa. Melakukan itu terlalu berbahaya. Ular di pulau ini semuanya berbisa. Dan rusa kecil sebelumnya digigit. Kalau berbisa, memasukkannya ke saku celanaku, bukankah itu sangat berbahaya? Kau jangan bergerak dulu. Jangan khawatir, aku akan mencari cara. Ibu. Mengapa kau? Atau kau sendiri saja yang melakukannya? Baiklah, biar aku saja. Bu, jangan lihat. Bagaimana aku tahu ularnya di mana kalau aku tidak melihat? Bu, lihat. Bagus. Sudah. Sudah, keluar. Terima kasih. Sekarang kau ingat kan, semua yang kukatakan itu benar? Keluar sendirian di malam hari di pulau terpencil ini sangat berbahaya. Terutama untuk perempuan. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya merasa bahwa tinggal di pulau ini bukanlah solusi jangka panjang. Kita harus mencari cara untuk meminta bantuan. Aku juga sudah memikirkan tentang meminta bantuan. Aku juga sudah meneliti medan pulau ini. Angin kencang dan gelombang besar. Arus air yang rumit. Merupakan wilayah terlarang di lautan. Biasanya tidak ada kapal yang lewat di titik ini. Maksudmu kita tidak bisa meninggalkan pulau ini? Untuk sementara waktu seperti itu. Tapi saya yakin akan ada keajaiban yang terjadi. Aku akan mengambil kesempatan saat Haida Fu lengah untuk pergi ke kapalnya dan mencari pistol sinyal itu. Bersiaplah sepenuhnya. Begitu ada kesempatan untuk meminta pertolongan. Aku tidak akan melewatkannya. Lindsay gila memang pantas mendapat julukan itu. Kau sebenarnya bisa tetap di tim. Bahkan berkarier di politik pun bisa. Tapi kenapa kau harus menyamarkan diri dan memilih menjadi orang biasa? Bukankah menjadi orang biasa itu baik? Aku tidak ingin menjalani hidup yang penuh ketegangan seperti itu. Mesin pembunuh itu sudah lelah membunuh. Ingin kembali menjadi manusia biasa. Aku mengerti. Tapi yang tidak ku menyebalkan adalah, kenapa kau harus menyerang orang biasa? Terlebih lagi, itu seorang perempuan. Itu hanyalah sebuah kecelakaan.
Tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Lin Fans. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Atau boleh jadi, apakah mungkin gadis itu bukan ulahmu? Masa lalu sudah menjadi hukum tetap. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Tapi pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran. Itu hanya kecurigaanmu. Segala sesuatu harus berdasarkan bukti nyata. Jika aku tidak diam-diam mengikuti keluarga Yao Xiaohui untuk menyelidiki bukti-bukti, aku juga tidak akan berada di kapal ini. Apalagi sampai bertemu denganmu. Lalu kita terdampar bersama di pulau ini. Jadi, apa yang sudah kau selidiki? Permisi. Utusan khusus Biro Keamanan Nasional Tiongkok. Biro Keamanan Nasional, tahukah kau? Khusus menangani berbagai kasus sulit dan belum terpecahkan. Apakah utusan itu benar-benar datang untuk menyelidiki kasus 3 tahun lalu? Tapi hanya Lin Feng yang tahu kebenaran 3 tahun lalu. Lin Feng pasti tidak akan mengatakannya. Ada apa, nak? Belum tidur, Bu? Kenapa kamu sudah bangun? Aduh, Bu, aku lapar. Anakku, kamu harus menjalin hubungan baik dengan Haidafu. Makanan semua ada padanya. Bagaimana cara membaginya? Semua dia yang memutuskan. Kita berdua, ibu dan anak, tidak tahu berapa lama kita harus tinggal di pulau terbengkalai ini. Kita harus bertahan sampai tim penyelamat menemukan kita. Ibu, tenang saja. Aku akan mencari jalan. Keberadaan Lin Song selalu cukup berbahaya. Sekarang Tuhan memberi saya kesempatan. Tersesat di pulau terpencil ini. Saya harus memanfaatkan kekuatan Dr. Hai dengan baik. Singkirkan Lin Song. Lihat apa yang telah kutangkap. Lin Feng, apa yang kau lakukan dengannya? Buruan daging yang kau buru cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Berikan pedang itu padaku. Kodok seperti ini. Racun di tubuhnya bisa melumpuhkan saraf. Kulit babi hutan itu tidak terlalu tebal, kan? Kita hanya perlu menusukkannya ke tubuh babi hutan. Ketika racun meresap ke dalam darahnya, kita bisa menikmati babi panggang. Oh, bagaimana aku bisa melupakan itu? Dengan kemampuanmu yang seadanya itu. Nak nakal, siapa yang kau anggap kakakmu? Siapa yang punya kemampuan? Dialah kakakku, haha. Kakak ipar, minum air dulu, ya. Aku sudah berlarian sejak pagi. Aku tidak haus, beri saja pada Dayong. Terima kasih, Nona Xiaoru. Kakak Lin Feng, air ini, bawalah. Yang aku berikan padamu, jangan diambil. Yang dia berikan padamu, terimalah saja. Maksudnya apa? Pergi, Xiao Oyong. Mari kita berangkat. Malam ini kita usahakan agar semua orang bisa makan babi panggang. Baik. Pergi. Tunggu sebentar, aku akan membawa mereka ke pantai untuk menangkap ikan. Sekalian membawa sedikit hasil laut, bagus. Memang pantas disebut Raja Es. Figur yang sempurna. Xiaoru. Sayang sekali tidak bisa memotret dan mengunggahnya ke WeChat Moments. Malam ini kita bisa makan malam mewah. Kakak ipar sangat hebat. Sedang melihat apa sih? Tidak ada, hanya melihat laut. Kau juga tertarik padanya, kan? Benar, setelah beberapa hari mengamati. Aku merasa dia adalah pria yang bisa diandalkan. Lalu kenapa kamu tidak lebih proaktif? Seperti dia. Seperti dia, pria yang penuh cinta dan setia. Sekarang ini dia tidak mungkin jatuh cinta pada orang lain. Karena hatinya masih terikat pada cinta pertamanya, Yao Xiaohui. Benar, dia baik pada Yao Xiaoru juga karena Yao Xiaoru adalah adik Yao Xiaohui. Sekarang ini belum saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Harus menunggu sampai dia benar-benar melepaskan luka di hatinya yang perlu dihibur. Kamu begitu mengerti pria. Kamu dokter spesialis penyakit pria? Sebenarnya aku pernah menjadi konselor psikologi selama beberapa tahun. Sudah banyak orang yang kutemui. Kalau begitu lihat aku juga. Kita, Duta Xuan yang bangga dan terhormat, pasti juga tertarik pada pria ini. Kahai, bersikaplah seperti menemukan. Kalian buta.
Tidakkah kalian melihat aku sedang makan? Bahkan membawa orang mati. Kak Hai masih bernapas. Masih hidup. Banyak orang, banyak mulut. Makan siapa yang urus? Dia punya tenaga atau tidak? Langsung buang ke laut saja tidak bisa ya Haige? Dia adalah utusan besar. Benar kan? Utusan. Ayo, ayo, ayo. Tuan, pelan-pelan, pelan-pelan, baiklah, baiklah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Tuan utusan, identitasmu mulia. Jangan sampai celaka. Bahkan Tuhan pun berpihak padamu. Melihatmu seperti itu, kami semua merasa tenang. Sini, Xiao Hui. Cepat, ambilkan makanan untuk Tuan utusan. Orang-orang ini menganggapku sebagai tersangka, Tuan utusan. Apakah perlu saya jelaskan? Tuan utusan, nama saya Li Sheng. Saya adalah pemilik kapal pesiar dan kapal kargo ini. Semua barang di kapal ini, setiap kontainernya, milik saya. Tuan. Tuan. Saya, di bawah pimpinan Tuan Haidafu, memiliki lebih dari 20 orang bawahan. Semua sepenuhnya tunduk pada perintah Tuan. Termasuk saya sendiri. Utusan agung sepertinya sudah tidak bernyawa. Jadi, saya akan mengambil alih identitas utusan agung. Dengan begitu, saya tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Haidafu, ya kan? Iya, aku tahu. Kau. Tunggu tim penyelamat dari Daxia tiba. Tunggu kita meninggalkan pulau ini. Aku pasti akan melaporkan bantuanmu padaku kepada Raja. Terima kasih, Tuan. Aku pasti akan membantumu sepenuhnya. Ayah. Bagaimana kau tahu aku sedang menangani kasus? Tuan. Di pulau kita ada buronan bernama Lin Feng. Jika aku tidak salah, kau pasti datang karena laki-lakinya. Benar. Aku datang untuk menyelidiki pembunuhan yang dilakukan Lin Feng. Aku kenal kau. Nama kamu Yao Xiao Hui, kan? Pacar pertama Lin Feng. Kamu kenal aku? Aku sudah menyelidiki kamu sejak lama. Menyelidiki aku? Tentu, jangan panik. Siapapun yang punya hubungan dengan Lin Feng akan kuselidiki. Jadi begitu. Baiklah, duta besar. Hari ini aku lelah. Nona Yo, nanti. Aku harus menginterogasi kamu secara mendalam. Aku mengerti. Yo Xiaohui ini, tubuhnya bagus. Tapi kalau kamu tidur dengan dia, tidak sia-sia aku datang ke tempat yang kumuh ini dan menanggung kesulitan sebesar ini. Aku memiliki bukti. Bagaimana dia bisa menolak untuk menurut? Aduh, Raja. Segera atur tempat istirahat untuk utusan. Kakak Yun Feng, coba rasakan rasanya. Wah, pas sekali. Sangat lezat. Sayang sekali. Makan malam yang begitu mewah ini, kok tidak ada minuman kerasnya? Sebentar. Xiao Yong, sebentar lagi kembali. Di perkemahan Haidafu, minuman keras banyak sekali. Xiao Yong pergi mencuri minuman keras. Tidak akan ada bahaya kan? Tidak akan. Dia lebih cerdik dari monyet. Kamu. Tidak minum lagi, tidak minum lagi. Ada kejadian seperti itu? Dokter Hai. Pergi cari tempat yang tenang untukku. Jangan sampai ada yang mengganggu. Malam ini aku ingin menginterogasi Nona Yo secara mendalam. Tenang saja, sudah kubesarkan. Silakan periksa perlahan-lahan. Periksa dengan tenang. Xiao Hui. Kalau begitu, pergilah kamu. Aduh, Tuan Li. Utusan telah berkata, ingin melakukan interogasi secara terpisah. Jangan menyusahkan Xiao Hui. Cepat. 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 Satu saat di malam musim semi berharga 1000 keping emas. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Sebenarnya, orang yang kami selidiki adalah kamu. Yang mulia utusan. Apa maksudmu? Apa maksudnya? 3 tahun lalu, orang yang mendorong Wang Yuan dari atap gedung adalah kamu. Mungkin masih bisa memohon keringanan hukuman.
Kau bagaimana? Sangat pintar dan cantik. Jika seperti ini masuk penjara, hidupmu akan hancur. Tapi aku bukan orang yang kejam. Bagaimana kalau kita bertransaksi? Memastikan catatan kriminal Lin Feng bukanlah hal yang mudah. Apakah kau juga harus menunjukkan sesuatu? Tuan utusan, bagaimana kau ingin aku menunjukkannya? Tentu saja dengan tindakan. Haha. Kau memang cantik sekali. Dan juga pintar. Tidak heran jika Lin Feng si orang gila itu tergila-gila padamu. Aku rela menerima hukuman atasmu. Lin si gila. Dia bicara soal gaya, kan? Siapa wanita itu? Tuan utusan. Apapun yang kau suruh aku lakukan, akan kulakukan. Tapi jangan lupa janji MU padaku ya. Kakak Yun. Sudah pulang. Vodka dan whisky. Xiao Yong, kau hebat sekali. Pistol sinyal benar-benar kau dapatkan kembali. Hebat. Ada apa? Sedang memikirkan sesuatu ya? Ada apa, bocah nakal? Aku bertanya padamu. Kau kenapa lagi sih? Kak Feng. Bisakah kau jangan marah kalau aku sudah mengatakannya? Marah kenapa aku? Aku melihat iparmu. Bukankah Xiao Hui selalu ada di tempat Haidafu? Memang wajar jika kau melihatnya. Tapi, aku melihat dia tidur dengan pria lain. Katakan lagi, apakah kau melihat dengan jelas? Yakinkah itu dia? Nakal, kau tidak boleh mengarang cerita di malam hari. Nona Yo bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak salah lihat. Kakak Feng, aku bertanya padamu. Apakah kakak Xiao Hui punya tahi lalat merah di bahunya? Lin Fang, kau tahu betapa pentingnya kesucian bagi seorang perempuan? Aku ingin menunggu sampai malam pertama pernikahan untuk memberikannya padamu. Aku bersedia menunggu. Kakak ipar, jangan sedih dulu. Xiao Yong, kau melihat dengan jelas siapa orangnya? Orang yang kau marahi di dojo itu, dia adalah utusan, tuan utusan. Dia seperti apa? Wajah kurus, rambut belah. Kulitnya agak gelap. Itu Liu Ping, dia asisten dan sekaligus pengawal saya. Tidak mungkin. Xiao Hui bukan orang seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak ipar. Xiao Hui, kenapa wajahmu merah sekali? Mungkin di dalam terlalu panas ya. Kertas toilet saja menanyakan apa padamu. Waktunya lama sekali. Hanya beberapa hal tentang kasus. Jangan kau tanya. Hei Dafui hei. Hei apa sih? Kau bilang mengumpulkan semua orang untuk rapat. Utusan khusus ini memiliki urusan penting. Mau? Kumpulkan semua orang untuk rapat. Benar saja, itu Liu Ping. Lin Feng, apa kau baik-baik saja? Bagaimana kau bisa datang ke sini? Aku datang untuk melihat Xiao Yu, katanya. Apakah orang itu Liu Ping? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyebalkan? Mungkin dia menggunakan lencana milikku untuk berpura-pura menjadi orang penting. Nanti akan kuinterogasi dia lagi. Lihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Setelah utusan ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mantan pacar Lin Feng, Yo Xiao Hui. Pada dasarnya dapat dipastikan. 3 tahun lalu, kasus pembunuhan mahasiswa pasca sarjana Wang Yuan oleh Lin Feng, buktinya sudah jelas. Kejahatan yang sangat keji dan metode yang brutal membuat orang muak. Dia mengandalkan kartu jimat yang dia miliki untuk menghindari hukuman mati. Tidak sampai 3 tahun dia dibebaskan. Hukum tidak bisa menghukumnya. Aku, utusan khusus, akan menghukumnya. Sekarang, aku mengumumkan perintah utusan khusus 1. Seluruh pulau memburu Lin Feng. Bunuh Lin Feng. Aku meminta air dan makanan. HMPH. Penangkapannya akan diumumkan. Hadiah 1 juta. Pangkat dan gelar kebangsawanan. Bunuh Lin Feng. 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 Ini mungkin Lin Feng yang besar. Aku harus mengungkapnya. Ah, kau tidak boleh pergi. Kenapa? Apakah kau memiliki sesuatu selain lencana untuk membuktikan diri sebagai utusan?
Maka sekarang kau adalah palsu. Kumpulan orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menilai. Kau keluar sekarang hanya akan membuat Liu Ping ingin membunuhmu. Dia berani. Di luar dia tidak berani. Tapi sekarang di pulau terpencil. Orang dalam kesulitan. Demi keuntungannya sendiri. Apapun bisa dijual. Termasuk tubuh bahkan jiwa. Lalu bagaimana? Sekarang kepalaku kacau. Aku belum memikirkan strategi untuk menghadapinya. Memang dia jagoan perang. Tapi sifat, anjing penjilat, nya sudah level maksimal. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kau masih bergantung padanya. Wanita sedingin es sepertimu tidak akan mengerti. Suhunya 36,5 derajat. Di mana aku bersikap dingin? Memangnya matamu seperti telur ayam? Hanya bisa menggoreng telur, tidak bisa makan dengan baik. Ah! Kau bilang orang-orang ini dibutakan. Dicuci otaknya oleh para provokator. Lalu mereka mengejarku untuk membunuhku, itu bisa kuterima. Tapi Xiao Hui tahu semuanya. Kenapa kamu harus ikut meneriakan itu? Kamu bodoh. Bagaimana jika dia adalah provokatornya? Lin Feng, kamu tidak pernah mengenal Yao Xiaohuan yang sebenarnya. Dr. Li, apa yang kau lakukan? Xiao Hui, apakah kamu memperhatikan bahwa utusan itu sepertinya tertarik padamu? Bisakah kamu mengorbankan dirimu untuk mendapatkan keuntungan bagi kita? Bajingan, apa maksudmu? Pelacur murahan, apa kau mampu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku menyuruhmu untuk memikat utusan itu. Dokter, kau masih mengira kita berada di kapalmu? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku sudah tidur dengan utusan itu. Dia juga berjanji akan melindungiku di pulau ini. Brengsek. Kau wanita yang picik. Berani mengkhianatiku. Mengkhianati Anda, dokter? Saya tidak pernah berjanji untuk menjadi ratu Anda. Dan sekarang saya bisa saja memerintahkan utusan untuk membunuh Anda. Kau bocah cilik. Kau kejam. Bisakah kau membantuku karena aku sudah sangat baik padamu sebelumnya? Tolong katakan beberapa kata baik untukku di hadapan utusan khusus itu. Itu tergantung seberapa besar pengorbanan yang akan kau lakukan. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya sedang memerasmu. Xiao Hui kecil yang menyebalkan. Kau tidak menyangka, kan? Katakan saja, apa yang kau inginkan? Aku bisa meminta utusan untuk melindungi keselamatanmu di pulau ini. Sampai tim penyelamat datang. Tapi sebagai imbalannya, kau harus memberikan separuh saham almarhum. Separuh sahamnya. Xiao Hui sialan, kau gila. Rakus sekali. Mana yang lebih penting, nyawa atau uang? Sepertinya selama beberapa hari di pulau ini kau masih belum mengerti. Aku bisa bicara langsung dengan utusan khusus. Kau melakukan apa? Kau bilang jika sekarang aku ke laut. Kukatakan kau telah menghinaku. Apakah tuan utusan khusus akan membiarkanmu hidup sampai besok? Xiao Hui, hebat sekali caramu. Nisheng, aku beri kamu waktu, agar kamu bisa berpikir pelan-pelan. Lagi pula aku punya banyak waktu. Tapi saat kamu berada di ujung tanduk, taruhannya akan berlipat ganda. Apakah Lin Feng berbeda dari Yao Xiaokui yang kamu kenal? Perempuan seperti itu, layakkah kamu berkorban segalanya untuknya? Bahkan masa depan dan hidupnya? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia memang selalu seperti ini. Baik kau 3 tahun yang lalu, Li Sheng sekarang, atau Liu Ping di masa depan. Semuanya adalah batu loncatan baginya untuk merangkak naik. Saat dibutuhkan, dia bisa bersikap manja seperti burung kecil. Lembut seperti air. Saat tidak dibutuhkan, dia bisa dengan mudah menendangmu tanpa ampun. Kalian bahkan tidak bisa dianggap sebagai cadangan. Cadangan masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi utama. Sedangkan kalian hanyalah batu yang dibuang seperti sampah baginya. Kakak Lin Feng, kurangi minumnya. Minumlah sedikit sup. Kakak Lan dan kakak Feng sedang bersedih. Biarkan dia sedikit melampiaskan emosinya. Laki-laki yang patah hati memang tidak berdaya. Hanya bisa menghilangkan kesedihan dengan minum alkohol. Suami kakakku sungguh kasihan. Terkadang aku ingin sekali menjadi kakakku. Sayang, kamu bukan dia. Kakak ipar, ada apa? Ah, malam ini aku tidur di luar. Ada kapal, ada jalan. Lin Feng, kita diselamatkan.
Lin Feng, Lin Feng, bangunlah. Kapal akan segera berangkat. Di mana pistol suar itu? Ya ampun. Kau melakukan apa? Di mana pistol suar itu? Aku tidak terselamatkan lagi. Kau melakukan apa? Ah, selesai sudah. Selesai. Kapal di seberang melihat sinyal darurat kita dan menyelamatkan kita. Kenapa kamu bilang selesai? Kamu buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik apa yang ada di kapal itu. Kawan-kawan, ada wanita cantik di depan. Serbu. 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 Sekarang bagaimana? Apakah anjing laut mudah ditaklukkan? Bagaimana kalau kita merampas kapal mereka? Kau gila. Kapal mereka setidaknya berisi puluhan orang. Dan mereka ahli senjata. Dengan apa kita melawan mereka? Kau kan raja prajurit. Ah, cepat. Jadi apa? Raja prajurit, komandan pun manusia. Mereka di seberang sana punya 78 AK. Kau ingin aku mati? Lalu bagaimana? Begini saja, kita berpencar. Dayong, Xiaoyong. Kalian bawa Zhanglan dan Xiao Ru ke selatan. Aku dan Nyonya Gu ke utara. Aku akan mencari cara untuk menarik perhatian bajak laut. Masuk ke dalam pakaian bajak laut. Manfaatkan kekuatan bajak laut. Menghancurkan bajak laut. Pada saat ini kamu masih memiliki pikiran yang jernih. Kedua gadis itu serahkan padaku. Tenanglah, kamu harus berhati-hati. Xiaoyong, kita pergi. Kakak Lei Feng. Hati-hati ya, Lei Feng, hati-hati. Kenapa kau harus mengajakku satu tim? Kau sendiri tidak bisa memancing bajak laut? Bajak laut itu kalau bukan merampok harta. Ya merampok orang. Aku ini miskin banget, lelaki sejati. Kau merampokku untuk apa? Lei Feng, kau ternyata menggunakan aku sebagai umpan. Tenang saja, mereka akan membiarkanmu hidup. Mereka tidak akan benar-benar menghajarmu. Bajingan, kenapa pilih yang satu, tidak pilih yang lain? Dia menemanimu. Bukankah itu yang paling kau sukai? Cepat pergi. Mereka akan mengejar kita lagi. Semua orang sudah melihat suar tadi. Tempat itu pasti tempat persembunyian Lin Feng. Kalian semua dengarkan aku. Aku, Li Bao, dan Zhang Lintao. Zhang Lintao, Zhang Lintao, Zhang Lintao. Zhao Lintao. Jangan bergerak. Pria itu dibunuh. Sisanya jangan. Kami punya uang. Banyak sekali uang. Jangan macam-macam. Benar. Suamiku adalah seorang miliarder. Kami memilih kapal pesiar untuk perjalanan pernikahan. Tetapi kami bertemu tsunami. Kami memiliki banyak uang. Semua ada di kapal. Kapal terdampar ke pantai. Di arah itu. Mendarat. Halo. Kamu tinggal. Pergi denganku. Bisakah kamu berenang? Ayo 3, 2, 1. Yang pertama keluar adalah saudara. Tangkap dia kembali. Aku mengandalkanmu. Ada daging. Tuan, ini bagus sekali. Tidak menyangka di tempat yang bobrok itu, masih ada daging yang bisa dimakan. Mereka bahkan bisa makan daging. Aku setiap hari hanya makan biskuit. Benar-benar tidak menyangka Lin Feng ternyata tampan sekali. Periksa semuanya. Lihat apa saja yang bisa digunakan. Bawa semuanya kembali. Kakek, ada masalah. Kita tidak bisa kembali. Lin Feng bersama para bajak laut itu telah merampas semua perbekalan di kapal mereka. Bahkan makam pun mereka rampas. Baiklah. Kau, Lin Feng yang gila. Kau berani menggunakanku untuk membunuh orang lain.
Kalau ini ujian, maka akan kuberikan padamu sebuah pelajaran. Menunggu kelinci di samping pohon. Menangkap kura-kura menangkap kura-kura. Semua orang dengarkan baik-baik. Bersembunyi di sekitar rumah bobrok ini untukku. Tangkap dan pukul Lin Feng. Aku ingin dia meledak hidup-hidup. Meledak hidup-hidup. Zhao Lin Feng, Zhao Lin Feng, Zhao Lin Feng. Sebelum kamu melompat aku tanya, apakah kamu bisa berenang? Kamu bilang bisa. Ternyata begitu sampai di laut, gaya bebas saja tidak bisa. Seperti orang yang tidak bisa berenang. Saat itu aku sama sekali tidak mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan. Kamu tidak mendengar dengan jelas, lalu kamu mengangguk. Aku percaya padamu. Jadi aku mengangguk. Kau hampir saja membunuhku. Bisakah kau membuka borgol ini? Aku tidak punya alat. Dan aku terlalu lelah sekarang. Beristirahatlah sebentar. Kita akan mencari cara untuk membukanya nanti saat kita kembali ke camp. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Aku ingin buang air kecil. Ah. Ya sudah, selesaikan di sini saja. Lagi pula tidak ada orang lain. Kamu bukan manusia ya? Tenang saja. Aku tidak mengintip. Tapi aku tidak bisa melakukannya di depanmu. Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kalau begitu, kau harus bersabar sebentar. Kenapa kau menangis? Jangan khawatir. Aku punya ide. Tenanglah. Putar badanmu. Sudah? Aku putar badanku. Kau ngapain? Bros ini mungkin bisa membuka borgol. Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Aku sudah selesai buang air kecil. Bukankah aku baru saja menemukannya setelah berbalik badan? Saya sudah melepasnya. Kau tidak boleh seperti anjing, kan? Marah begitu saja. Kembali dan lihat bagaimana keadaan mereka. Sudah jam segini. Mereka seharusnya sudah kembali ke perkemahan. Katanya di mana Lin Feng? Cih, tidak tahu. Wanita jalang ini cukup kuat ya? Bagaimana Lin Feng bisa mempengaruhimu? Sampai kau begitu melindunginya? Katakan saja, tapi kita kerjakan sekarang juga. Kau mau apa? Jangan mendekat. Kak, lepaskan saja Lanji dan serahkan dia kepada kami. Siapa suruh kamu gak dengerin aku? Kamu kan adikku. Aku bisa jamin mereka gak akan nyakitin kamu. Kalau yang lain, mereka semua ikut-ikutan si Lin Feng, brengseknya. Pasti bakal kena hukuman. Hahaha bapak. Status bapak kan lumayan tinggi. Apakah aku harus membantu? Aku sendiri saja. Mengerjai seorang wanita apa gunanya? Berani hadapi aku saja. Kau ini siapa sih? Dokter Zhang, bagaimana? Kakak Lin Fang, aku tahu kamu akan kembali menyelamatkanku. Maaf aku terlambat. Hampir saja kehancuran ini mencemarkan nama baikmu. Tenang saja, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Jangan marah.
Kau sudah selesai. Beraninya kau berani menyerang Tuan Utusan? Ini adalah kejahatan yang dapat menyebabkan keluarga kau dihukum mati. Orang yang tidak tahu pasti mengira kau memukul ayahmu sendiri. Tuan Hisi, Anda baik-baik saja. Dia, ada apa dengannya? Li Feng berani melakukan hal sekejam ini kepada Tuan Hisi. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya berkali-kali lipat. Tuan Hisi, dia itu siapa sampai disebut Tuan Hisi? Hanya dengan selembar surat perintah khusus. Kalian semua dipermainkan seperti anjing. Berputar-putar mengelilinginya. Dia bukan utusan khusus. Omong kosong. Surat perintah khusus itu tampak unik. Dia bukan utusan khusus. Siapa utusan khususnya? Liu Ping. Lihat baik-baik siapa aku dengan mata anjingmu itu. Ah, kau masih hidup. Jadi kau menggunakan surat perintah utusan milikku untuk berpura-pura menjadi aku? Apa? Kau bukan utusan agung. Omong kosong. Jangan percaya omong kosongnya. Akulah utusan khusus dari Blood Clan. Dia dan Lin Feng adalah satu kelompok. Jangan sampai kalian ditipu olehnya. Jadi begitu. Hampir saja tertipu oleh wanita ini. Kukira, utusan khusus dari Biro Penyelidikan Negara yang terhormat. Mengapa malah seorang wanita biasa? Panggil orang. Ikatan perempuan jalang ini dan Lin Feng untukku. Siapa yang menangkap Lin Feng akan diberi hadiah besar. Siapapun yang tidak takut mati, maju. Xiaoru, pergi dan pesan minuman untuk mereka. Sekelompok orang yang tidak terorganisir. Liu Ping hanyalah asistenku. Namun kau mempermainkan kami seperti monyet. Berhentilah menyebarkan desas-desus. Semua orang dengarkan. Yang membunuh Lin Feng dan Gu Shengnan akan diberi hadiah. Apakah kau tahu? Di belakang surat perintah utusan ada motif yang unik. Dan sebagai utusan Xuan, setiap orang akan ditato dengan tato yang persis sama. Berani bertanya kepada Tuan Utusan, identitas tato Anda? Kau tak perlu mengingatkan saya. Saya memiliki tato yang sama. Maka tunjukkanlah kepada semua orang. Audio visual semesta. Berani sekali. Kenapa harus kuberi kau lihat? Kenapa masih terdiam? Gerak. Aduh. Kami tidak bermaksud menduga kau. Tapi kau bisa memperlihatkan tato MU pada Lin Feng dan Gu Shengwen. Biar mereka berdua mati dengan tenang. Tidak bisa. Tatoku berada di tempat pribadi. Bagaimana bisa aku menunjukkannya kepadamu di bawah sinar matahari terik ini? Jelas sekali kau takut. Tidak berani menunjukkan. Tolong tunjukkan tato sutra itu, Tuan Utusan. Kau berani meragukanku. Kau tidak ingin hidup lagi. Damo Ermao. Fang Te adalah orang dewasa. Bibi Pan, kalian berhenti. Jangan tarik aku. Lepaskan aku. Jangan tarik celana aku. Kakak, aku ditipu. Aku sama sekali tidak punya bahaya di tubuhku. Apa? Besar? Kakak, aku akan menangkap kamu. Kamu tangkap kamu. Tangkap apa sih? Dia bukan orangnya. Semua gara-gara pencuri bodoh ini. Dia berani berpura-pura menjadi Anda. Untung Anda punya mata tajam dan bisa melihat siapa dia sebenarnya. Dulu banyak sekali kesalahan. Semoga kau memaafkanku. Penipu. Bajingan. Yao Xiaohui ditipu oleh bajingan itu. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kau omongkan? Lin Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku berhubungan dengan orang seperti itu? Kau harus percaya padaku. Kau pasti sangat lelah kan? Istirahatlah sebentar. Kakak Feng, aku tidak lelah. Kakak Feng, bagaimana kita akan menghukum si brengsek Liu Ping ini? Aku akan menuruti apa kata kakak. Duta besar itu ternyata mendengarkan perkataan anak muda itu. Duta besar memanggil anak muda itu dengan sebutan Kakak Feng. Kakak ipar, kemana saja kamu? Aku sangat khawatir padamu. Liu Ping itu berani berpura-pura menjadi kamu dan menghancurkan reputasimu. Lebih baik kita patahkan kakinya yang satunya lagi. Buang dia di pulau terpencil biar dia hidup sendiri. Kalau begitu, aku ikut saja saran kakak. Tuan Utusan. Tenang saja, nak, saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Amau, seret orang ini keluar untukku. Patahkan tulangnya. Ya, Tuan Utusan.
Tuan utusan, ampun. Aku sebenarnya penasaran, di mana tato MU? Jadi, Kak, kau ingin memeriksa kebenarannya sendiri? Sebenarnya, aku tidak punya tato. Aku hanya membuat alasan. Agar dia terjebak sendiri. Benar, semua orang mengatakan wanita itu penipu. Sebenarnya penipu terbesar ada di sini. Yo Xiaohui, sampai kapan kau akan menipu pria bodoh ini? Meskipun kau adalah utusan. Tapi kau tidak boleh menuduh orang sembarangan. Lagi pula, ini urusan antara aku dan Lin Feng. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Nona Gu. Ini adalah urusan pribadiku. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Aku sedikit pusing. Karena kau adalah utusan. Kau seharusnya bisa memerintahkan mereka untuk pergi dari sini. Hei Tuan Geng. Para saudara-saudaraku. Akan sepenuhnya mematuhi perintah Tuan. Asalkan Tuan memberi perintah. Menuju Gunung Pisau atau Laut Api. Bagus, kalau begitu sekarang juga terjunlah ke laut. Ah, tidakkah kau dengar perkataan Lin Feng? Semua orang keluar. Jangan pernah menginjakkan kaki di wilayah ini lagi. Aku pergi. Begitu mudahnya kau membiarkan mereka pergi. Di pihak dokter laut, tidak ada lagi persediaan. Artinya, tidak ada lagi persatuan. Segera mereka akan tercerai-berai seperti pohon tumbang dan daun berserakan. Kita tidak akan selamanya terjebak di pulau terpencil ini, kan? Memikirkannya juga tidak buruk. Ada makanan dan minuman. Aku juga bisa bersama kakak ipar. Negara tidak akan mengabaikan kita. Mereka hanya belum menemukan kita. Meskipun menghadapi bahaya besar. Meskipun berada jauh di ujung dunia. Negara tidak akan pernah meninggalkan satu pun rakyatnya. Pasti akan ada tim penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkan kita pulang. Kita sebaiknya memikirkan masalah yang ada di depan mata dulu. Hai Dafu kehabisan persediaan. Tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk berbuat jahat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu kenapa kau melepaskan mereka tadi? Mereka jumlahnya banyak. Kakak Feng sendirian masih mampu. Tapi kita semua akan mengejar. Begitu terjadi konflik, kita juga harus meluangkan waktu untuk melindungi kita. Suami kakakku sangat baik kepada kita. Tahu kebenaran tentang Lin Feng yang membela diriku 3 tahun yang lalu. Pasti juga tahu. Setelah meninggalkan pulau, dia pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan menemukan bukti. Berusaha dengan segala cara untuk mengirimku ke penjara. Lin Feng, lihatlah betapa bersemangatnya kamu hari ini. Apakah para wanita bodoh itu buta? Jika Lin Feng menghilang dari dunia ini, maka semuanya akan hilang tanpa jejak. Bu Shounan, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu selidiki. Hai Ye. Supamu sudah siap. Kau panggil ini sup ikan? Ikannya mana, bos? Di tengah hutan belantara ini. Mana ada ikan? Hanya satu ini. Khusus untuk saudara-saudaramu. Semua minum sup, minggir. Banyak sekali orang. Bahkan satu ikan pun tidak bisa ditangkap. Semua orang, turun ke sungai dan cari ikan. Ah! Anak perempuan, Lin Feng biasanya tidak menonjol. Tidak terduga, dia ternyata cukup ahli di pulau ini. Kemah itu. Bahkan ada babi panggang untuk dimakan. Bisakah kau pergi meminta makanan darinya? Kau ingin aku memohon padanya? Kau tidak bisa menahan rasa malu untuk memohon padanya? Tapi sekarang situasinya khusus, kan? Kita harus hidup. Pikirkan, kau masih punya banyak harta di bawah namamu. Dan saham yang dokter berikan padamu. Uang yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun dengan susah payah, aku dan kamu. Tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menikmati hidup. Tapi kau juga melihat sikap Lin Feng hari ini. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku lagi. Bukankah Lin Feng anak yang berbakti? Kau gunakan saja ibunya sebagai alasan. Katakan saja selama beberapa tahun ini. Kaulah yang telah susah payah merawat ibunya. Kau mengantar ibunya ke perjalanan terakhirnya. Orang bodoh itu pasti akan luluh hatinya. Besok saja, aku akan memikirkannya lagi. Kalau kau tidak mau, aku yang akan pergi. Aku tidak ingin menghabiskan malam dengan perut kosong dan tidak bisa tidur. Meskipun aku sedikit membahas Yo Xiaohui dan kau enggan berkomentar. Tapi ada satu hal yang pasti akan membuatmu tertarik. Tentang ibumu. Ibuku, Yo Xiaohui, selama kau di penjara. Dia membeli beberapa asuransi kematian kecelakaan untuk ibumu di beberapa perusahaan. Dan kamu adalah penerima manfaatnya. Benarkah? Tidak lama setelah dia membelinya. Ibumu tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dia mendapat kompensasi hampir 10 juta dari perusahaan asuransi. Dia bilang tentang ini padamu.
Aku sama sekali tidak tahu. Meskipun kami menemukan titik janggal. Tetapi karena keesokan harinya ia langsung mengkremasi jenazah ibumu. Kami tidak dapat melakukan autopsi. Bukti penting sudah tidak ada. Kematian ibumu pun tidak dapat dipastikan penyebabnya. Jadi kalian mencurigai kematian ibuku bukanlah kematian secara wajar. Melainkan kemungkinan besar Yao Xiaohui membunuhnya untuk mendapatkan uang asuransi. Kematian ibuku bukanlah kematian secara wajar. Waktu Yao Xiaohui membeli asuransi dan kematian mendadak ibumu benar-benar terlalu bertepatan. Aku tidak pernah bertanya kepada tetangga sekitar bahwa ibumu selama hidupnya selalu sehat. Dan tidak ada riwayat penyakit jantung turun-temurun dalam keluarga. Tiba-tiba terkena serangan jantung mendadak. Ini sangat sulit untuk tidak membuat orang berpikir ke arah pembunuhan demi uang asuransi. Benar. Sebelum aku dipenjara, setiap tahun, aku selalu mengajak ibuku untuk pemeriksaan kesehatan. Tubuhnya selalu sehat. Aku awalnya mengira itu karena aku yang mengalami masalah, yang menyebabkan dia jatuh sakit. Tentu saja semua ini hanyalah dugaan. Tidak ada bukti nyata. Yao Xiaohui, sebenarnya, kamu orang seperti apa sih? Li Feng, kau tidak punya hati. Xiaohui merawat ibumu yang sakit seperti orang tua merawat anak. Kau tidak menghargai kebaikannya. Kau malah berselingkuh dengan wanita lain. Kau benar-benar seperti Chen Shimei zaman sekarang. Ibu, kenapa kau datang? Kau anak durhaka. Ibumu hampir mati kelaparan. Kamu masih makan barbeque di sini. Sudah berapa lama kamu tidak makan, sih? Makannya pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Anak nakal, kamu benar-benar ingin membuat ibumu khawatir, ya? Kalau kamu berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata ada pengemis yang datang. Surwolan, kemarilah. Kebetulan aku punya pertanyaan untukmu. Sebelum ibuku pergi, anak perempuanmu, Yao Xiaohui, membeli beberapa asuransi kecelakaan untuk ibuku, kan? Ibu, apakah ini benar? Ya, dia, wanita jahat ini yang memberitahumu, kan? Yu Feng, jangan dengarkan dia memprovokasi kita. Xiaohui, dia sangat menyayangi ibumu, lebih daripadaku. Dia benar-benar berbuat baik padamu. Lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Apakah Yao Xiaohui akan memberimu sisa makanan yang bahkan babi dan anjing pun tidak mau makan? Apakah Yao Xiaohui akan menguncinya di rumah sendirian? Sedangkan dia sendiri keluar bermain mahjong? Apakah dia akan memarahi dan memukulimu di depan tetangga? Benarkah begitu? Menyebarkan fitnah. Kau wanita yang jahat. Kau hanya iri karena Lin Feng baik pada Xiaohui. Iri karena dia beruntung. Xiaohui tidak seperti yang kau katakan. Lin Feng, jangan dengarkan omongannya. Lagi pula aku tidak bilang itu perbuatan Yao Xiaohui. Kenapa buru-buru menyangkal? Lin Feng, benar salahnya terserah penilaianmu. Ah, kupikir kau ketakutan hingga kabur karena merasa bersalah. Apa untungnya bagi kamu memfitnah orang lain? Aku ingin mendengar langsung dari Xiaohui. Kamu ingin bertemu dengan Xiaohui? Si cantik kampus itu tidak ingin bertemu denganmu, Lin Feng. Sebelumnya aku hanya berpikir kamu tidak punya kemampuan. Aku tidak menyadari kamu licik. Sejak kamu datang ke pulau ini, sifat aslimu terkuak ya. Bermain-main dengan perasaan dan berselingkuh. Kau masih saja berselingkuh. Bagaimana kau bisa meminta maaf kepada Xiaohui? Aku tidak ingin dia memaafkanku. Su Guilan, kemampuanmu membalikan fakta semakin hari semakin hebat. Jelas-jelas putrimu yang berhutang padaku dan memutuskan hubungan dengan saya. Bagaimana dari mulutmu bisa menjadi aku yang berhutang padanya? Kau yang berhutang pada Xiaohui. Kau berhutang seumur hidup pada keluarga kami. Kau ini ngapain sih? Bu, saya lihat ibu terus bicara. Takut ibu haus. Mau menyendokkan sup ikan untuk ibu. Tidak sengaja tangan saya tergelincir. Mau tambah satu mangkuk lagi? Saya rasa ibu sengaja. Sudah tidak pagi lagi. Tante Su, lebih baik kamu pulang saja. Aku akan mencari tahu sendiri kebenaran dari masalah ini. Suruh aku pergi juga boleh. Babi panggang yang belum habis ini harus kubawa. Mungkin Xiaohui sudah kenyang dan tidak marah lagi, jadi dia tidak akan marah padamu. Tante, janganlah berpikir seperti itu. Babi panggang ini tidak akan habis. Aku akan memberi makan anjing liar saja daripada memberikannya padamu. Tadi kau makan semua itu karena Xiaoru. Kau bicara seenaknya. Pergi sana. Belum pernah kulihat nenek-nenek setebal muka sepertimu. Pergi. Kalau tidak pergi juga, aku akan mengusirmu. Aku pergi saja. Sok hebat. HMPH. Kak, tolong siapkan aku makanan ya. Malam ini kamu mau apa saja, terserah kamu. Cuma ngomong gitu aja. Aku masih lapar.
Nona Yo, malam-malam begini datang ke sini untuk menemui saya? Apakah Anda juga ingin bersekutu dengan saya? Demi menjatuhkan sekte Gusheng? Saya hanya bisa mengorbankan diri. Ayo, 3, 2, 1. Coba, Kak Feng, cicip sedikit. Wah, keahlian memasakmu bagus loh. Enak. Sejak datang ke pulau ini, baru aku sadar. Aku ternyata berbakat masak. Hanya saja, aku tidak berguna. Tidak bisa apa-apa. Setiap hari hanya menumpang makan dan minum. Siapa bilang kau tidak berguna? Bukankah setiap waktu makan kau selalu yang mengingatkan? HMPH. Wah, gemuk sekali. Bagaimana bisa setiap hari makan babi hutan? Aku sudah bosan. Bersyukurlah kau. Kudengar di daerah Haidafu sudah beberapa hari kehabisan makanan. Sudah banyak orang mati kelaparan. Selanjutnya mereka akan mulai memakan orang. Tidak mungkin mereka benar-benar memakan orang. Jika seseorang terdesak, mereka bisa melakukan apa saja. Terutama orang jahat seperti dokter laut. Lin Feng, tolong aku. Minum air hangat dulu saja. Itu adalah Dokter Hai, orang jahat itu. Dia mencemarkan aku. Lin Feng, aku tidak suci lagi. Apakah kamu masih akan memaafkanku? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang membuatmu menjadi seperti ini? Kata-kata yang kukatakan sebelumnya hanyalah untuk membuatmu marah. Aku ingin membuatmu marah. Aku tidak pernah terpikir untuk tidak bersamamu. Hatiku selalu mencintaimu. Saat kau masuk penjara, dunia seakan runtuh. Tapi ibuku tidak bekerja. Adikku masih sangat kecil. Aku tulang punggung keluarga. Jadi aku harus realistis. Li Feng, kamu bisa mengerti aku? Tidak. Kamu tidak mengerti. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana seorang wanita lemah menghadapi kenyataan ini. Aku sering berpikir akhir-akhir ini. Ketika kita baru bersama. Saat itu kita sama-sama tidak punya uang. Kita pesan makanan pedas di warung jajanan kaki lima. Aku juga ingat kamu bilang tidak suka makan cilantro. Katanya cilantro itu berbau seperti serangga. Lin Feng, aku tidak punya pilihan selain kamu. Jangan salahkan aku. Kenapa? Karena kamu masih hidup. Aku tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Terutama ketika aku tahu bahwa Gu Shengnan sedang menyelidiki kejadian 3 tahun yang lalu. Jadi, kau telah membohongi aku selama ini. Apakah semua yang Gu Shengnan selidiki itu benar? Lin Feng, kau terlalu bodoh. Terlalu mudah ditipu. Apakah kau tidak merasa sedikit pun bersalah kepadaku? Ada kamu. Sisa hidupku, Liu Ping, dan samudera luas adalah batu loncatanku. Tapi kamu berbeda dengan mereka. Kamu adalah Buddha yang baik. Orang baik. Apakah orang baik harus mati? Yo Xiaohui. Dulu kamu pernah mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Maafkan aku. Aku tidak ingin seorang pria menjadi suamiku. Aku ingin semua pria menjadi milikku. Xiaohui. Aku terakhir bertanya padamu sekali lagi, bolehkah? Apakah dia meninggal karena kecelakaan? Atau kamu membunuhnya untuk harta karun? Aku akui telah mengatakan maaf padamu. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang menyakiti ibumu. Lin Feng, kamu terlalu mudah ditipu. Ibumu dalam keadaan sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba terkena serangan jantung? Akulah yang setiap hari memberi ibumu obat yang mempercepat penggumpalan darah. Yo Xiaohui pembunuh. Berhasil. Aku sudah membunuh Lin. Kamu juga jangan lupa apa yang kamu katakan tentang membunuh Gu Sheng. Tanpa Lin Feng, Gu Shengnan hanyalah seorang wanita biasa. Bagaimana dia bisa melawan saya? Mulai sekarang, akulah raja di pulau ini.
Kamu adalah ratunya. Untuk perempuan-perempuan itu, yang patuh, akan kuangkat menjadi selir. Yang membantah akan kujadikan budak. Tuan Si. Itu. Sepertinya sudah hampir meninggal. Dia pasti akan mati. Ayah, kau tidak boleh mati. Lindungi kakak Feng. Pastikan dia bisa melewatinya. Dokter Zhang, dia tidak akan dalam bahaya, kan? Darahnya sudah berhenti. Tapi aku takut dia akan terinfeksi. Nona Gu, silakan panaskan air lagi. Aku harus membersihkan lukanya. Aku akan pergi sekarang. Wanita ini lebih kejam dari ular berbisa. Dia menggunakan pisau berkarat. Meskipun luka Liming tidak bisa langsung mematikan, tetapi akan terinfeksi dan meradang. Bahkan bisa terkena tetanus. Yang paling berbahaya adalah luka seperti itu tidak ada obat anti radang. Begitu terinfeksi terkena tetanus, nyawa akan melayang. Suamiku beruntung selamat dari maut. Pasti akan baik-baik saja, kan? Kamu masih berani bicara tentang kakak iparmu? Jika bukan karena kakakmu, kakak Lin akan menjadi seperti sekarang ini? Hahaha. Kakak Feng, kau tidak boleh menyerah. Ah, lepaskan aku. Aduh, ipar perempuanmu. Kenapa kau datang mengungsi kepada kakak iparmu? Lin Fang meninggal. Kakak Hai, aku mohon padamu. Bisakah kau memberiku sedikit obat anti radang? Tanpa obat anti radang dia akan mati. Hahaha. Aku menginginkan dia mati. Bagaimana aku bisa memberikannya obat anti-inflamasi? Hehe, tapi aku bisa membuatmu, anak muda, tinggal di sini. Kalian perempuan, bagaimana bisa bertahan di pulau ini tanpa Lin Feng? Kak Hai, aku mohon padamu. Berikan aku sedikit obat anti-inflamasi. Lihatlah demi kakakku. Aku akan membalas budimu. Aku akan menjadi sapi atau kuda di kehidupan selanjutnya untuk membalasmu. Karena kakakmu. Maka itu aku tidak bisa memberimu. Kakakmu lebih dari siapapun yang ingin melihat Lun Feng mati. Tapi, karena kamu bisa pertimbangkan. Kakakmu ya sama sekali berbeda jenisnya. Kakakmu seksi dan menggoda, loh. Seperti kuncup bunga yang belum mekar. Aduh, dokter, kamu mau apa? Kalau kau ingin menyelamatkan Lin Feng, kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Aku menginginkan kau dan kakakmu, ergo, untuk melayani satu suami. Asalkan kau tidur denganku satu malam. Layani aku sampai aku nyaman. Baru kuberi kamu obat radang. Bagaimana? Kakak, aku tidak mengerti. Aku juga tidak cantik. Badanku juga tidak bagus. Aku mohon padamu. Selain itu, apa saja boleh. Adik ipar, kakak ipar sekarang menginginkanmu. Biar kakak ipar mengajarkanmu cara melayani pria. Ah. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu hahaha. Teriaklah sekeras-kerasnya, tak akan ada gunanya. Makin keras kau berteriak, aku makin bergairah. Tolong. Hahaha. Si Azu bagaimana? Xia Oyong. Ai. Kakak Lan dan kakak Feng bagaimana kabarnya? Dokter Zhang merawat mereka. Kau sudah bertemu Xia Oru? Xia Oru, sayang. Tadi malam sebelum tidur aku masih bertemu dengannya. Dia bertanya padaku apakah ada obat anti radang di tempat tidur. Jangan-jangan dia pergi ke dokter Hai untuk meminta obat?
Dokter Hai, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Janji? Janji apa? Obat anti radang. Kau sudah berjanji akan memberiku obat anti radang. Aduh, bagaimana aku bisa lupa? Yang kuingat hanya adik iparmu yang lemah dan licin. Aduh. Aduh, Dokter Han, kau tak tahu malu. Aduh, aku sedang mengajarimu. Agar kau tahu apa yang disebut kekejaman hati manusia. Sederhana sekali. Bagaimana kau bisa bertahan di masyarakat nanti? Haha. Pasti akan mendapat balasannya. Balasan itu mengatakan bahwa orang baik akan mendapat balasan buruk. Ingatlah, siapapun yang baik kepadamu dan memberikan janji kepadamu, semuanya ingin tidur denganmu. Xiaoru, kamu kemana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Xiaoru, semalam aku terlalu gegabah dan bicara kasar. Jangan dimasukkan ke hati ya. Apa aku ini tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Bagaimana bisa? Kamu sudah sangat baik. Hanya di pulau terpencil ini. Yang berlaku adalah hukum sederhana yang kuat. Kita wanita memang terlahir lemah. Ada apa keunggulannya? Aku biasanya menggodamu. Kamu adalah hiburan bagi kita semua. Aku hanya meminta obat anti radang dari dokter laut. Tolong kakak ipar. Dia menipuku. Dia menipu kamu apa? Dia menipu uangku. Kamu bodoh ya? Omongan orang sampah seperti dia pun kamu percaya. Orang sampah. Aku akan membunuhnya. Aku mohon kamu tenang. Pergi ke sana sekarang sama saja dengan menerjang mulut harimau. Aku adalah utusan khusus dari pemilihan kerajaan Daxia. Lalu apa yang bisa dilakukan dokter laut padaku? Mereka pasti punya rencana jahat. Membunuh kakak Lin Feng. Sebenarnya untuk lebih mudah melawanmu. Sekarang orang-orang ini sudah gila. Demi sesuap nasi dan seteguk air. Mereka mampu melakukan apa saja. Tapi kita tidak bisa membiarkan adik perempuan itu menderita. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi umpan. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan luka kakak Lin Feng. Dengan begitu kita bisa melawan mereka. Ah, gawat. Dokter Hai menyerbu dengan orang-orangnya. Tanpa Lin Feng, membunuh mereka mudah seperti membunuh semut. Seperti menginjak mati semut. Aku ingin mereka menderita. Kalau saja mereka tidak mengundang bajak laut. Kita tidak akan hidup seperti ini. Terutama Zhang Lan. Si jalang itu. Selalu berputar-putar di sekitar Lin Feng. Kasihan, membuatku merasa jijik. Ah, pergi. Lawan mereka, pergi. Lawan mereka, pergi lawan mereka. Kakak, kau melawan angin, kakak pasti. Tidak bisa berjalan cepat. Kalau begitu kalian pergi duluan. Aku akan tinggal dan mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka nanti. Tidak boleh, harus pergi. Mari kita pergi bersama. Sekelompok orang ini sangat kejam dan ganas. Kau sendirian di sini terlalu berbahaya. Tapi jika kita bersama-sama, tak seorang pun dapat melarikan diri. Tidak ada waktu lagi. Cepatlah pergi kalian. Xiaoyong, bertindaklah cerdas, mengerti? Jangan memaksakan diri. Kalau kalah, kabur saja. Tenang saja, Kak. Kan kamu selalu bilang aku lebih pintar dari monyet? Mereka pasti tidak bisa menangkapku. Xiaoyong, hati-hati ya. Iya. Habisi dia, habisi dia, habisi dia. Ayo, habisi dia. Katakan. Di sana. Berikan aku. Aha. Cepat tangkap anak nakal itu. Aku akan mengirisnya menjadi potongan-potongan. Apa? Masih ada jebakan lain? Ceka. Kita kembali dulu. Kita kembali diam-diam lalu menangkap Lin Feng lagi. Baiklah, tapi dengarkan aku.
Kembali dulu, kita tidak punya air dan makanan, pasti akan kembali lagi. Kita hanya perlu menunggu di sini. Ah, ah, kembali, kembali. Cepat, cepat. Tidak bisa. Di wilayah kekuasaan kita masih ada setengah babi hutan. Tidak boleh sampai mereka mendapatkannya dengan mudah. Aku harus memikirkan cara untuk mengambil kembali barang-barang itu. Om, om. Tenang saja. Benar-benar anak muda yang ceroboh. Mudah sekali ditipu. Usianya masih muda. Tapi nyalinya besar sekali ya. Kau berani sekali menembakku. Brengsek. Mengganggu kakak Ru. Aku ingin sekali menembak mati kau. Hehe. Kurasa kau ingin mati cepat. Nah, hari ini aku akan mengingatmu. Aduh. Kesempatannya untukku. Anak ini, perbuatannya akan kubalas berlipat ganda. Kau berani. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ah. 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 Hahaha. Lin Feng, kali ini kalian tidak akan bisa melarikan diri lagi, kan? Hahaha. Bu Shengnan, kalian cepatlah menyerah. Kali ini kalian pasti tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoru, cepatlah kemari. Aku bisa membantumu memohon kepada mereka. Meskipun aku harus melompat dari sini. Aku tidak akan bergabung dengan kalian. Berkeras kepala. Aku akan mengatakan padanya bahwa dia membiayai putrimu secara cuma-cuma. Mengerti? Tangkap mereka. Kakak kedua. Keluarga mereka akan membalas dendam. Jika aku jatuh ke tangan mereka, aku pasti tidak akan selamat. Kakak kedua, aku. Kita harus cepat pergi. Segera. Mundur. Mundur semua. Mundur. 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 Kakak, mobil yang menabrak saya adalah perempuan ini. Dan juga pria di sebelahnya. Begitu banyak wanita di atas kapal. Biarkan saudara-saudara bersantai. Kami adalah warga negara Daxia. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa kepada kami. Ini berjarak sangat jauh dari Daxia. Membunuh beberapa orang. Mereka tidak akan tahu. Kakak telah datang. Kakak, kakak. Bunuh dan buang ke laut untuk memberi makan ikan. Kalian. Lihat, tadi kau memanggilnya apa? Komandan, bukalah matamu dan lihat aku. Aku Xiaoqi. Aku adalah Siaki, yang kau selamatkan dari tangan Raja Neraka. Kakak, apakah kau punya obat antiseptik? Kakak Lin Feng terluka dan terinfeksi. Jika tidak ada obat, dia akan mati. Cepat, bawa semua obat ini. Jika tidak ada, maka rebutlah. Masih ada harapan. Oh ya, Xiaoqi. Bagaimana kau bisa menjadi bajak laut di sini? Setelah pergi, aku tidak tahu harus melakukan apa. Jadi aku mengembara ke seluruh dunia selama setengah tahun. Lalu menjadi bajak laut. Bebas dan santai. Merampok dan menjarah. Merampas kekayaan orang kaya untuk menolong orang miskin. Hari-hari seperti ini sangat cocok untukku. Oh iya, Kak. Bagaimana kalian sampai ke pulau terpencil ini? Kapal kami mengalami tsunami. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berharga. Oh iya, bagaimana dengan Xiaoyu? Cepat cari dia. Apakah kamu perlu aku temani naik? Tidak perlu, ini urusan pribadi kami. Kami akan menyelesaikannya. Tidak perlu repot. Kakak, kamu masih sama seperti sebelumnya. Identitas saya tidak memungkinkan saya untuk mengantarmu keluar. Nanti saya akan memberikan informasi kepada tim penyelamat. Agar mereka tidak sampai mati. Xiaoyu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Xiaoyu. Dokter Hai. Aku akan membalas dendam padamu. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku bukan manusia lagi.
Sayang sekali kali ini tidak berhasil membunuh Lin Feng dan Gu Shengnan. Mereka jatuh ke tangan bajak laut, pasti akan menderita sengsara. Hehe, astaga. Sekumpulan orang jahat ini. Bahkan melukai kaki tuan muda ini, sial sekali. Sudah membunuh semua orang. Kenapa masih marah? Sekumpulan tulang busuk ini. Mati 1000 kali pun. Tidak akan menghilangkan amarahku. Hahaha. Ibumu menantangku berkelahi. Bunuh dia. Ah. Ah. Kak Gong, kejar Xiao Hui. Aku akan mengejar Haidafu. Aku adalah pemburu. Di hutan belantara ini. Dia tidak akan bisa lari dari tanganku. Hati-hati. Aduh, 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 aduh. Kau masih hidup? Dasar sialan. Aku akan mati. Kakak perempuan, kau. Lin Feng, mengapa kau tidak mau melepaskan aku? Aku tidak akan melepaskanmu. Jelas-jelas kau yang tidak mau melepaskan aku. Beberapa kali, kalau saja bukan karena keberuntunganku. Aku sudah mati di tanganmu. Mengapa kau keluar? Bukankah lebih baik kau seumur hidup di penjara? Aku menerima hukuman atasmu. Aku masuk penjara untukmu. Bagaimana kau bisa merasa tenang seperti itu? Jika hanya itu, tak masalah. Tapi bagaimana dengan ibuku? Apa salahnya dia? Kenapa kau membunuhnya? Dia memang pantas mati. Siapa yang menyuruhmu terus-menerus menyuruhku merawatnya? Kau anak nakal. Ku beritahu kau, kali ini tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Aku akan menggunakan nyawamu untuk menenangkan arwah ibuku. Karena kau tidak mau membiarkanku hidup tenang, maka kita akan mati bersama. Ayahmu adalah Li Shangchang. Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja bagianmu juga ada dalam rencana besar Dayu. Bantulah aku untuk melepaskan bebanmu. Hahaha, ya. Aku tidak ingin ada 80 ekor di tempat kerja. Sayang, aku tidak ingin mati. Silakan datang. Nikmati saja dengan baik. Semut dan ular berbisa di pulau itu akan menyambutmu dengan baik. Ah, jangan-jangan. Cheng Xiaohui kau gila. Ling Feng, Ling Feng, Ling Feng. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku berkata, dalam hidupku ini, masih ada satu hal yang belum kulakukan. Apakah? Ini. Kita di sini. Tolong.
Ah, ah, ah. Di sini. Di sini, aku di sini.